Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan. Bisnis plan yang berjudul tentang Pemnas, Pempek Nasi Nasional dari Reno Rahmadania dengan NIM 210020025. Selanjutnya, sebelum saya memulai, saya akan mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama, pembimbing. Pembimbing yang dibimbing oleh Ibu Leni Merlina, SSMA. Selanjutnya, kepada ketua yang diketuai oleh saya sendiri, yaitu Reno Rahmadania dengan NIM 210020025. Selanjutnya, anggota 1, yaitu Maiviola Salsabila. Anggota yang kedua, Mutia Maharani. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang eksekutif summary. Nah, eksekutif summary ini menjelaskan tentang pempek. Pempek atau pempek nasi adalah sebuah makanan yang berinovasi yang berasal dari Palembang dan dikembangkan kembali di Sumatera Barat. Pemnas ini atau pempek nasi ini memiliki konsep yang memiliki perkembangan kebutuhan cemilan remaja saat ini, yang mana menyukai pilihan rasa cuka yang berbagai level kepedasan dan bermacam-macam. Pempek juga merupakan makanan khas Sumatera Selatan atau Palembang yang berbahan dasar tepung dan juga ikan serta ditambah bahan lainnya. Selanjutnya, Pemnas juga menyajikan atau pempek nasi juga menyajikan inovasi yang berbeda dari pempek yang lainnya, yaitu Pemnas diolah menjadi bahan dari nasi serta menggunakan produk-produk, yaitu Pemnas memiliki varian level kepedasan yang berbeda sesuai yang peminat dari konsumen. Selanjutnya, Pemnas ini menyajikan inovasi yang berbeda dari pempek yang lainnya, yang mana biasanya Pemnas ini diolah menggunakan bahan dari nasi serta menggunakan produk-produk, yaitu Pemnas memiliki level kepedasan serta Pemnas ini memiliki target di mana target pasarnya itu adalah anak-anak dan orang-orang di sekitar rumah, dan nantinya anak-anak akan beralih menjadi makanan yang sehat dan berbahan nasi yang terkandung di dalam Pemnas itu sendiri. Serta strategi pemasaran yang akan dilakukan yaitu produk secara offline atau secara online semaksimal untuk memasarkan produk Pemnas itu. Selanjutnya yaitu bidang usaha. Bidang usaha yang saya ambil adalah bidang usaha kuliner, yaitu Pemnas Pempek Nasi. Bidang usaha ini yang diambil adalah produk makanan ringan serta bergizi dan harganya pun terjangkau. Selanjutnya yaitu gambaran umum usaha. Yang pertama, step 1, rencana produksi per hari Pemnas adalah 1 kg tepung dan 1 mangkok nasi. Step yang kedua yaitu dijual dalam bentuk sudah matang atau dalam bentuk frozen. Yang step ketiga, Pemnas ini bila ada pesanan dari konsumen bertujuan agar produk yang dihasilkan itu selalu fresh. Yang step keempat, semua produksi dilakukan sendiri di rumah produksi ataupun di rumah sendiri. Selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proposal yang saya buat ini. Latar belakang yang pertama yaitu meningkatkan kembali popularitas nasi di tengah anak-anak zaman sekarang. Yang mana anak-anak zaman sekarang ini banyak yang tidak menyukai nasi, banyak yang menyukai food atau makanan-makanan yang tidak sehat. Selanjutnya yang kedua, mengurangi anak-anak atau orang dewasa membeli makanan seperti seafood.
seperti gambar yang telah tertera pada di atas. Yang selanjutnya, tingginya gizi nasi ini karena dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan menambah stamina dan menguatkan tulang. Maka dari itu, rajin-rajinlah makan nasi atau teraturlah memakan nasi agar gizi kita akan bertambah kuat. Selanjutnya, step selanjutnya yaitu visi dan misi dari proposal yang saya buat ini, yaitu yang pertama visi mewujudkan Pemnas sebagai usaha makanan yang memiliki inovasi kreatif karya mahasiswa UNP yang memproduksi Pemnas dalam varian tingkat kepedasan sehingga dapat mempromosikan dan memiliki banyak peminat di daerah serta membuka lapangan pekerja bagi orang masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu misi. Misi yang pertama itu memproduksi cemilan yang sehat dari bahan alami bebas pengawet. Yang kedua, memproduksi makanan konsumen yang tidak bosan. Yang ketiga, menciptakan kemasan yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat, memfokuskan target pasar sehingga kita bisa memiliki target dan penjualan uang yang jelas. Yang kelima, memaksimalkan pekerjaan sehingga dapat menciptakan harmonisasi, menciptakan promo visualisasi yang sangat menarik dan di media sosial. Selanjutnya yaitu tujuan usaha. Tujuan usaha yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, mendapatkan keuntungan dari usaha sendiri. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dalam membuat produksi makanan. Yang keempat, meningkatkan eksistensi makanan yang berbahan nasi. Selanjutnya yaitu manfaat usaha mengenai proposal Pemnas atau pempek nasi ini, yaitu manfaat yang diperoleh yaitu kreativitas berinovasi dalam berbisnis dan mengisi waktu luang di kala online. Selanjutnya, 1. Dapat memaksimalkan bakat dan potensi diri. Yang kedua, memperluas relasi serta belajar serta kegagalan. Yang ketiga, mengenal selera makanan masa kini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama A. Analisis SWOT terbagi atas 1. Kekuatan. Pemnas merupakan inovasi terbaru dari pempek yang belum pernah sama sekali dibuat sebelumnya. Pempek yang memiliki tingkat level kepedasan dan dapat disesuaikan oleh keinginan konsumen dan membuat produsen memiliki sensasi yang berbeda sebelum menikmati Pemnas dengan cukanya sendiri dan beberapa rasa pedas yang ingin dinikmati. Selanjutnya, analisis SWOT ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu Pemnas ini memiliki kelemahan yang ditujukan kepada anak-anak. Yang ketiga yaitu analisis SWOT ini memiliki peluang usaha inovatif yang memiliki prospek penjualan yang menjanjikan. Pemnas memiliki peluang dasar bagi anak-anak yang memiliki kegemaran makan pempek. Yang keempat, ancaman dari Pemnas ini yaitu banyaknya memiliki penyedap rasa yang lebih nikmat. Selanjutnya, strategi perusahaan. Strategi perusahaan ini yang pertama yaitu strategi produk. Strategi produk ini proses produksi pembuatan Pemnas ini hampir sama dengan pembuatan pempek pada biasanya. Umumnya berbahan baku tepung, ikan, tetapi yang membedakan Pemnas ini adalah bahan campurnya adalah nasi dan juga memiliki tingkat level kepedasan pada pempeknya. Selanjutnya, pempek ini biasa dijadikan makanan berat, tetapi pada saat sekarang ini anak-anak pada anak-anak sangat suka memakan nasi. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini yang saya buat yaitu online ataupun offline. Online sosial media yang tertera pada di atas yaitu pada Instagram yang Pemnas ID, boleh kalian cek di Instagramnya.
Selanjutnya di offline itu yaitu di warung sekitar rumah yang bisa kalian lihat, yaitu pada warung yang ada di sekitar rumah, dan ada juga warung-warung di sekitar yang lainnya. Ini adalah salah satu bentuk contoh warung pada sekitaran rumah saya. Selanjutnya, mengaplikasikan strategi pemasaran. Nah, mengaplikasikan strategi pemasaran ini ada beberapa tipe, yaitu menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu yaitu pertama packing, yang kedua ukuran, yang ketiga tujuan jajanan sasaran pemasaran anak-anak dan orang dewasa. Yang B, menengah ke atas. Menengah ke atas ini pertama packing, ukuran, tujuannya itu adalah sasaran pemasaran atau bagi anak-anak rantau. Selanjutnya, rencana pemasaran. Rencana pemasaran ini yang pertama yaitu target konsumen. Target konsumen. Setiap anak-anak dan orang dewasa pasti suka ngemil, terutama pada siang hari, dan dengan adanya Pemnas dengan harga yang terjangkau dan meyakinkan bahwa Pemnas juga dapat bersaing di pasaran tidak kalah daunnya dengan jajanan makanan sekarang. Selanjutnya, target konsumen saya yaitu adalah anak-anak dan orang dewasa di sekitar rumah maupun di luar rumah. Yang kedua yaitu wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran yaitu di lingkungan rumah ataupun di luar daerah atau di luar kota. Yang ketiga yaitu situasi persaingan. Situasi persaingan ini yaitu yang dihadapi yaitu cemilan modern yang lebih banyak dipilih anak-anak pada saat sekarang ini dibandingkan cemilan lokal. Karena seperti kita ketahui bahwa pempek dikenal banyak orang pada umumnya berbahan pempek ada di Sumatera Selatan. Jadi saya ingin memperkenalkan pempek ini di Sumatera Barat berbeda dengan tujuannya, yaitu saya mempunyai inovasi baru yaitu cuka yang menawarkan beberapa tingkat level kepedasan. Yang selanjutnya yang keempat, jumlah dan harga produk. Produk Pemnas ini yaitu berbagai varian cuka, yaitu tingkat kepedasannya original, sedang, pedas tingkat tinggi. Harga Pemnasnya itu pun murah, yaitu satu bijinya 1.000 dan tergantung pula pada pemesanannya. Selanjutnya yaitu desain produk. Nah, pada desain produk ini yang bisa kalian lihat yaitu pada logo produk. Logo produk ini saya buat sendiri yaitu dengan bentukan pempek dan juga nama Instagramnya serta nama logo atau nama Pemnas saya yaitu pempek nasi. Selanjutnya yaitu pada kemasan produk. Kemasan produk inilah yang saya buat, yang saya kondisikan pada saat sekarang ini, yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa dimasukkan ke dalam frozen, bisa dalam keadaan matang maupun dingin. Selanjutnya yaitu rencana anggaran. Nah, pada rencana anggaran ini saya telah menuliskan berbagai rencana bahan-bahan yang saya tuliskan pada di atas. Itu pertama bahan baku, yaitu 1 tepung 1 kg seharga 6.000, nasi 3 sendok, mungkin kita bisa pakai nasi di rumah kita sendiri, ikan mungkin 1 kilonya 10.000, selanjutnya bawang putih, minyak, garam, penyedap rasa, air, serta bahan cukanya gula aren, bawang putih, asam jawa, cabai rawit, penyedap rasa, dan harganya bisa kalian lihat. Selanjutnya modal. Modal yaitu modal yang dapat saya buat, yang saya peroleh dari hasil penjualan yang saya buat. Yang pertama modalnya itu bahan baku. Bahan baku itu sekitar 30 ribuan, bahan cukanya 23.000, kemasannya sekitar 100 ribuan, dan logonya itu sekitar 25.000 jika kita cetak, dan modal keseluruhannya jika saya membuat itu yaitu sekitaran 180.000, 500.000. Selanjutnya perhitungan keuntungan. Perhitungan keuntungan itu yaitu sudah saya buat dan saya kalikan dan saya juga tambahkan, dan semua harga yang pertama harga 1.000 dikali 70 biji sama dengan 70.000,
laba kotornya sekitar 70.000 per hari, dan laba bersihnya yang dapat saya 20.000 per hari. Selanjutnya penjualannya yaitu asumsi penjualan tahap awal adalah rata-rata saya anggarkan sekitar 10 orang setiap harinya jika berkunjung untuk di bulan pertama. Selanjutnya yaitu penutup. Mungkin harapan saya bagi Pemnas ini adalah agar produk ini bisa lebih berkembang lagi, bisa maju lagi. Di samping itu juga diharapkan agar produk Pemnas ini atau pempek nasi ini tidak berkurang, karena produk ini sangat bagus sekali untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Dan juga produk Pemnas ini adalah barang atau sebuah kuliner yang sangat bagus jika dikembangkan atau disebarluaskan, karena Pemnas ini adalah makanan yang satu-satunya terinovasi oleh dalam keadaan anak-anak sekarang, yang mana anak-anak sekarang tidak menyukai nasi, dan saya rubah pempek itu menjadi sebuah inovasi percampurkan nasi, maka itu anak-anak sekarang lebih suka memakan pempek supaya anak-anak itu tertarik kembali kepada nasi-nasi, bukan hanya kepada makanan-makanan ringan, siput-siput yang berkelebihan lemak, atau makanan-makanan yang tidak mengandung gizi sedikit pun. Pemnas ini juga tidak berbahaya sama sekali buat anak-anak karena mengandung nasi, dan cukanya pun atau kuahnya pun bisa dikondisikan. Yang pertama original bisa untuk anak-anak, sedang pun juga bisa kalau bisa dia sanggup, pedas pun juga boleh kalau dia sanggup, tapi saya sarankan untuk anak-anak lebih baik yaitu mencicipi atau rasa sukanya itu lebih baik original. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai proposal bisnis plan saya yang berjudul tentang Pemnas Pempek Nasi ini, pempek nasi nasional ini. Kalau ada salah dan janggal mengenai cara penyampaian atau cara penjelasan, saya mohon maaf, dan terima kasih kepada Ibu Rani Merna yang telah membimbing saya sejauh ini, dan juga terima kasih kepada anggota-anggota saya yang telah menyemangati saya, dan sekian terima kasih. Kalau ada salah mendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.